Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Amaliatul Latifah, akrab disapa Amalia atau Lia dari Prodi D3 Kesekretariatan Angkatan 2024 dengan NIM 2408031030041. Di sini untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester mata kuliah dari manajemen humas, mata kuliah manajemen humas yang diampu oleh Pak Parmono Singgi, yaitu memaparkan materi dari kelompok lain. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1, tepatnya yang berjudul Manajemen Krisis dalam Kehumasan. Langsung saja, di sini pengertian dari sebuah manajemen krisis adalah proses sistematis atau proses yang teratur, terencana, yang dilakukan oleh organisasi untuk mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari situasi darurat atau krisis yang dapat membahayakan reputasi, kepercayaan publik, atau kelangsungan hidup dari organisasi tersebut. Dalam konteks kehumasan, manajemen krisis berperan sebagai pengelola komunikasi strategis yang memastikan pesan organisasi tetap konsisten, terbuka, dan akurat benar adanya, baik internal maupun eksternal dari organisasi tersebut saat krisis terjadi. Di sini ada beberapa karakteristik dari krisis. Yang pertama yaitu terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Jadi kayak refleks aja terjadi, tidak bisa diprediksi oleh BMKG maupun apa. Jadi secara tiba-tiba teman-teman. Yang kedua, menimbulkan dampak besar terhadap organisasi. Namanya juga krisis ya. Dampaknya atau output yang didapat, dampak negatifnya itu pasti besar. Tapi kalau kita mengolahnya dengan baik, output atau dampaknya itu bisa baik. Selanjutnya yaitu menarik perhatian media dan publik. Ini pasti, soalnya humas itu pasti berhubungan dengan publik atau public relation yang lain. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ada menimbulkan tekanan waktu untuk mengambil keputusan. Jadi memang seorang pemimpin itu harus bijak-bijak ya mengambil sebuah keputusan. Harus dipikir plan A, plan B-nya itu apa aja. Yang kelima, membutuhkan respons komunikasi yang cepat dan tepat. Jadi sebagai seorang humas, kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang cepat dan tepat dan tanggap. Selanjutnya yaitu peran humas dalam krisis. Peran humas dalam krisis itu apa aja sih? Humas ini itu menjadi ujung tombak komunikasi selama krisis. Di sini yang digarisbawahi adalah komunikasi. Lagi-lagi komunikasi dari humas tuh memang sangat penting. Tanpa adanya komunikasi, humas tidak akan berjalan, teman-teman. Peran-peran penting humas meliputi yang pertama, mengelola informasi dari dan untuk publik, dari publik dan untuk publik. Yang diutamakan lagi publik. Selanjutnya yaitu menyampaikan fakta yang akurat dan tepat waktu. Ini penting banget, soalnya kalau faktanya disampaikan secara belibet, fakta yang didapat A, yang disampaikan malah amin atau A+, itu bukan akurat teman-teman, dan harus tepat waktu, tidak boleh molor. Yang selanjutnya yaitu menjaga kredibilitas organisasi di hadapan publik ini. Kita harus menjaga reputasi juga. Selanjutnya yaitu mencegah spekulasi dan hoaks berkembang. Terus menjadi juru bicara organisasi. Lagi-lagi humas itu hubungannya memang ke masyarakat luas, jadi menjadi juru bicara organisasi adalah satu hal yang umum bagi seorang humas. Selanjutnya yaitu menjalin komunikasi dua arah dengan media dan publik. Tahapan dari manajemen krisis. Yang pertama yaitu pra-krisis, preventif, dan persiapan. Analisis resiko, kita harus menganalisis resikonya dulu, mengidentifikasi potensi dan sumber dari krisis tersebut itu di mana berasalnya. Selanjutnya yaitu membentuk tim manajemen krisis atau crisis communication team. Kita harus membuat timnya dulu teman-teman. Kita harus cari orang yang sekiranya dia mampu untuk menyelesaikan krisis tersebut. Selanjutnya yaitu juga ada menyusun SOP komunikasi krisis. Siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana agar terkoordinasi atau teratur, tidak kemana-mana, tidak melenceng kemana-mana teman-teman.
Selanjutnya yaitu ada pelatihan dan simulasi atau crisis drill. Menyiapkan juru bicara dan staf. Ini memang harus mencari juru bicara yang ciamik. Selanjutnya yaitu monitoring media dan opini publik. Selanjutnya ke tahapan saat krisis, respon, dan penanganan. Aktivasi tim krisis. Langsung bekerja berdasarkan SOP ini. Setelah SOP-nya dibuat tadi, pada pra-krisis itu, di saat krisisnya, SOP-nya harus dilakukan, dikerjakan. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan fakta. Fakta ini memang sangat penting, jadi harus dikumpulkan teman-teman. Semua komunikasi harus berbasis data. Komunikasi awal, pernyataan resmi pertama atau initial response. Media handling, konferensi pers, wawancara, dan media sosial. Konsistensi pesan, seluruh saluran menyampaikan pesan yang sama. Tidak boleh ada yang berbeda, jadi tidak boleh ada yang dikurangi, ditambahin meskipun itu hanya kata hubung atau satu kata aja nggak boleh. Terus ini ada empati dan akuntabilitas. Akui kesalahan jika ada. Jadi kita tuh nggak boleh, kalau kita memang salah, jangan menghindar atau jangan seolah-olah mengklarifikasi bahwasanya kita itu nggak salah. Kita harus mengakui kalau adanya kesalahan dan tunjukkan kepedulian. Ini empati ini memang sangat dibutuhkan banget. Terus ini ke tahapan pasca krisis atau evaluasi dan pemulihan. Evaluasi penanganan krisis, apa yang berhasil dan apa yang gagal. Rekonstruksi reputasi melalui kegiatan PR, CSR atau public campaign. Reformasi internal, perbaikan SOP, kebijakan atau sistem. Pelaporan ke stakeholder, transparansi dan akuntabilitas. Ini udah menyelesaikan krisis, semuanya harus dibenerin. Apa aja yang dilakukan. Jangan lupa juga evaluasi. Selanjutnya yaitu strategi dari komunikasi krisis. Ada beberapa strateginya, yaitu dinamakan Situational Crisis Communication Theory atau CCT. SCCT. Yang pertama ada deny strategi, menyangkal keterlibatan dari organisasi. Yang kedua, diminish strategi, mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, rebuild strategi atau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Yang keempat yaitu bolstering strategi, menekankan reputasi baik di masa lalu. Media dan kanal komunikasi. Yang pertama ada tradisional media seperti televisi, radio, dan surat kabar. Meskipun memang jarang digunakan, tapi masih banyak banget beberapa orang tua yang masih menggunakan radio, televisi, dan surat kabar. Digital media dari website atau blog resmi, sosial media, Instagram, Twitter, atau X, Facebook untuk real-time update, internal communication, email, papan pengumuman, meeting karyawan, media relation, menjaga hubungan baik dengan jurnalis atau media. Selanjutnya yaitu kesalahan fatal dalam sebuah komunikasi krisis. 1. Terlambat merespons. Ini banyak banget yang disalahkan gara-gara adanya terlambat merespons. Bisa memunculkan spekulasi yang A, B, C, dan Z terus. Terus ada menutupi informasi, bersikap defensif atau berlebihan. Ini terlihat tidak empati sama sekali teman-teman. Selanjutnya yaitu tidak punya juru bicara tetap, jadi ganti-ganti. Jadi kelihatannya itu tidak profesional, tidak konsisten. Selanjutnya yaitu ada mengabaikan media sosial. Media sosial memang sangat dibutuhkan karena memang ini masanya masa digital ya teman-teman. Jadi pada intinya yaitu manajemen krisis dalam kehumasan bukan hanya soal meredam berita buruk, tapi juga tentang mengendalikan narasi, membangun kepercayaan, dan menunjukkan tanggung jawab sosial organisasi, kesiapan, kecepatan, dan keterbukaan. Dan empati adalah 4 pilar komunikasi krisis yang efektif. Terima kasih telah mendengarkan paparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, apabila ada kesalahan kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.